Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa Dum Edukasi Media Pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Adapun materi bahasan kali ini yaitu tentang alat optik dalam kehidupan sehari-hari, edisi buku paket SMP kelas 8, semester 2, bab 6. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Alat optik yang pertama yaitu kamera. Pernahkah kalian memoto teman kalian atau kalian pernah memoto pemandangan? Apakah kalian pernah bertanya, bagaimana sih caranya kamera menangkap suatu gambar? Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa sih itu kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk mengambil gambar. Pada saat kita mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat, maka akan diperoleh gambar yang jelas. Untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Bentuk bayangan pada kamera yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Ukuran bayangan bergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa pada film. Alat optik yang kedua yaitu kaca pembesar atau lup. Lup adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda dengan lebih besar. Contohnya, jika kalian melihat semut yang sangat kecil, jika kalian menggunakan lup untuk melihatnya, maka semut akan terlihat lebih besar. Pada lup, besar dan jelasnya objek yang terlihat oleh mata bergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan bergantung pada sudut pada mata yang berhadapan dengan objeknya. Agar mata tidak mudah lelah saat menggunakan lup, letakkan benda tepat di titik fokus lup sehingga mata tidak berakomodasi. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya, saat kalian melihat sel-sel pada tumbuhan. Nah, sel-sel pada tumbuhan itu kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, melainkan menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, mikroskop memiliki dua lensa. Lensa pertama yaitu lensa okuler, yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Adapun fungsi dari lensa okuler yaitu untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Lensa kedua yaitu lensa objektif, di mana lensa objektif ini dekat dengan objek atau benda yang sedang kita amati, yang berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Adapun langkah yang harus kita tempuh untuk melihat objek pada mikroskop antara lain, benda yang kita amati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya masuk melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Setelah itu bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Alat optik yang keempat yaitu teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk membuat benda-benda yang berada pada tempat jauh menjadi terlihat dekat. Nah, teleskop ini biasanya kita gunakan untuk melihat bintang di langit pada malam hari. Ada dua teleskop. Teleskop yang pertama yaitu teleskop bias. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa okuler dan objektif yang keduanya sama-sama cembung yang terletak pada bagian pipa. Bayangan dibentuk oleh lensa objektif dan kemudian bayangan diperbesar oleh lensa okuler. Lensa objektif memiliki diameter yang besar. Hal ini menyebabkan banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dapat masuk ke dalam lensa yang kemudian akan masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang terbentuk sangat jelas
dan objek terlihat lebih detail. Teleskop yang kedua yaitu teleskop pantul. Pada teleskop pantul, lensa objektifnya digantikan oleh cermin cekung. Nah, adapun proses bagaimana kita bisa melihat objek dengan teleskop pantul antara lain, bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung. Selanjutnya, cahaya yang dipantulkan objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Akhirnya, cermin datar kemudian membantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar sehingga kita dapat melihat objek dengan jelas. Adapun rangkuman pada materi kali ini antara lain, yang pertama, kamera adalah alat optik yang digunakan untuk mengambil gambar. Yang kedua, loop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda dengan lebih besar. Yang ketiga, mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang keempat, teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk membuat benda-benda yang berada pada tempat jauh menjadi terlihat dekat. Yang terakhir, teleskop terdiri dari teleskop bias dan teleskop pantul. Nah, seperti biasa, di akhir pembahasan materi, kakak memberikan sebuah kuis yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama yaitu, bagaimanakah bentuk bayangan pada kamera? Soal kedua, apakah fungsi dari loop? Soal ketiga, apa fungsi lensa okuler dan lensa objektif pada mikroskop? Soal keempat, bagaimana proses terlihatnya objek pada teleskop bias? Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana proses terlihatnya objek pada teleskop pantul? Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.